Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kanker tiroid atau penyakit tidak menular. Nah, apa sih kanker tiroid itu? Kanker tiroid itu adalah kanker yang menyerang kelenjar tiroid. Kanker tiroid ini disebabkan oleh pertumbuhan sel di kelenjar tiroid yang tidak terkendali. Kelenjar tiroid ini berbentuk seperti kupu-kupu dan terletak di pangkal leher. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroid yang berperan dalam mengatur suhu tubuh, tekanan darah, dan detak jantung. Nah, kanker tiroid ini merupakan jenis kanker yang jarang terjadi dibandingkan pada kanker organ lainnya. Nah, pada tahap awal kanker tiroid ini umumnya tidak menimbulkan gejala yang khusus. Namun, jika ukuran kelenjar tiroid mulai membesar, penyakit ini dapat menimbulkan keluhan berupa benjolan di bagian depan leher hingga kesulitan menelan. Nah, sekarang kita masuk di faktor-faktor terkena kanker resiko. Nah, menurut American Cancer Society 2020, penyebab pasti dari kanker tiroid ini sebagian besar itu belum diketahui. Namun ada berikut faktor yang membuat seseorang lebih mungkin terkena kanker tiroid. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin dan usia. Nah, jenis kelamin ini kebanyakan yang terkena itu perempuan dari usia 40 sampai 50 tahun. Kenapa? Karena di usia tersebut perempuan imunitasnya itu sudah mulai menurun. Selanjutnya ada genetik dan riwayat keluarga di mana yang memiliki kerabat tingkat pertama, orang tua, saudara laki-laki atau saudara perempuan dan anak dengan kanker tiroid, bahkan tanpa sindrom bawaan yang diketahui dalam keluarga ini memiliki tingkat resiko terkena kanker tiroid. Nah, selanjutnya ada radiasi, di mana paparan radiasi ini merupakan faktor yang terbukti untuk terkena kanker tiroid. Nah, sumber radiasi tersebut itu termasuk perawatan medis yang telah dijalaninya itu sebelum menginjak dewasa atau anak-anak dengan dari kecelakaan pembangkit listrik atau senjata nuklir yang pernah dialaminya oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya itu di kelebihan berat badan atau obesitas. Menurut Badan Internasional untuk meneliti kanker ini, orang yang kelebihan berat badan atau obesitas ini memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker tiroid daripada orang yang tidak obesitas. Nah, selanjutnya ada yodium dalam makanan goiter. Nah, kanker tiroid yang folikuler lebih sering terjadi pada orang yang diet rendah yodium. Di sisi lain, diet yang tinggi yodium ini dapat meningkatkan resiko kanker tiroid papiler. Nah, selanjutnya itu ada goiter. Goiter ini merupakan proliferasi kelenjar tiroid yang dapat berhubungan dengan kondisi hipertiroid yang mengakibatkan penyakit primer pada tiroid maupun rangsangan sekunder oleh faktor hormonal maupun faktor lainnya. Nah, selanjutnya itu ada penyakit tiroid. Nah, penyakit tiroid ini yang seseorang yang mengalaminya ini seperti gondok atau peradangan kelenjar tiroid yang lebih berisiko terkena kanker tiroid. Nah, selanjutnya kita masuk di tahap riwayat alamiah kanker tiroid. Nah, tahap riwayat alamiah kanker tiroid ini faktor resikonya itu yang dialami sebagian besar yang menyebabkan faktor alterasi genetik atau perubahan mutasi titik maupun
abrasi kromosom, di mana inisiasi kanker tiroid ini terjadi pada usia tua. Namun ada teori baru yang mengatakan bahwa kanker tiroid ini terjadi pada awal masa kehidupan. Nah, seperti yang kita ketahui, kanker tiroid ini merupakan kanker yang kronis, di mana masa berlangsungnya itu lama. Jadi kebanyakan orang nanti mengetahui dia kena kanker tiroid ini ketika usianya itu sudah tua. Nah, pada awalnya sel tumor ini berkembang dengan lambat, namun ada beberapa sel kemudian mengalami tambahan alterasi genetik yang mengakibatkan perubahan menjadi sel tumor yang lebih agresif. Nah, pada tahap selanjutnya itu tidak ada rasa sakit yang dialami, sehingga membuat seseorang itu mengabaikan timbulnya benjolan tersebut, sehingga ukuran kelenjar tiroid ini mulai membesar. Nah, mulai membesar ini mulailah timbul benjolan di depan leher hingga kesulitan bernapas, suara serak, dan sulit menelan. Nah, penyakit ini bisa disembuhkan dengan total apabila melakukan deteksi dini sehingga mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Namun apabila lambat ditangani, ini dapat menimbulkan cacat seperti pengangkatan kelenjar tiroid atau bahkan meninggal dunia. Nah, selanjutnya kita masuk di tanda dan gejala. Seiring pertumbuhan sel kanker akan muncul benjolan di bagian depan leher. Nah, benjolan tersebut ini tidak mudah digerakkan. Dia itu beraba padat, tidak terasa sakit, cepat membesar. Selain benjolan di bagian leher, gejala lain yang muncul setelah kanker tiroid ini memasuki stadium lanjut seperti batuk terus-menerus, nyeri di leher, sakit tenggorokan, suara serak yang tidak membaik setelah beberapa hari. Nah, selanjutnya itu ada pembengkakan kelenjar tiroid bening di leher, sulit menelan dan sulit bernapas. Nah, selanjutnya itu meski jarang terjadi, sel-sel kanker tiroid ini bisa meningkatkan reproduksi hormon tiroid yang menyebabkan hipotiroidisme, di mana kondisi ini menimbulkan berbagai keluhan seperti detak jantung berdebar, tangan tremor dan gemetar, penurunan berat badan, gelisah, mudah marah, mudah berkeringat, dan rambut rontok. Nah, selanjutnya itu ada upaya pencegahan. Upaya pencegahannya ini, kanker tiroid ini dapat dicegah dengan penyakit kanker tiroid ini belum diketahui dengan pasti penyebabnya, namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko terkena kanker tiroid ini. Yang pertama, minimalkan paparan radiasi, kenali riwayat keluarga, deteksi dini, jalani gaya hidup yang sehat. Nah, selanjutnya itu ada upaya penanggulangan, di mana dokter akan memberikan penanganan untuk kanker tiroid sesuai dengan jenis dan stadium kanker yang diderita pasien. Nah, metode penanganan yang dilakukan itu yaitu operasi tiroid, operasi penggantian hormon tiroid, dan pengaturan kadar kalsium, dan radioterapi dan kemoterapi. Nah, selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Kanker tiroid ini adalah kanker yang menyerang kelenjar tiroid. Kanker tiroid ini disebabkan oleh pertumbuhan sel di kelenjar tiroid yang tidak terkendali. Nah, kanker ini lebih sering terjadi pada wanita. Kelenjar tiroid ini berbentuk seperti kupu-kupu dan terletak di pangkal leher. Nah, faktor dari penyakit kanker tiroid ini adalah usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, radiasi, obesitas, yodium makanan dan yodium dalam makanan, goiter, dan penyakit tiroid. Nah, pencegahannya dan penanganannya itu dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit kanker tiroid ini adalah
minimalkan paparan radiasi, kenali riwayat keluarga, deteksi dini, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.